Pak, izin ke toilet dulu, Pak, sebentar. Panggilannya. Hari ini kita akan belajar nilai ekstrim dan teorema nilai rata-rata. Ini yang akan kita pelajari hari ini, 2 materi. Jadi 1 jam pertama kita akan belajar tentang nilai ekstrim, yang mana sebenarnya nilai ekstrim ini kalian sudah pelajari di SMA seharusnya. Kemudian teorema nilai rata-rata ini cukup baru ya buat kalian. Oke, kita mulai dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim. Apa itu nilai ekstrim? Kita bahas ya dasarnya, kemudian contohnya nanti di akhir kita ada latihan bareng-bareng. Nah, untuk membicarakan nilai ekstrim ini ada kaitannya dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Pada dasarnya nilai maksimum dan nilai minimum itu yang kita sebut sebagai nilai ekstrim. Mengapa ekstrim? Karena dia ada di atas atau di ujung bawah gitu. Pada dasarnya gitu. Nah, definisinya kalau kita punya fungsi dengan domain tertentu, domainnya D, maka fungsi tersebut punya nilai absolut maksimum pada domain D di titik C jika semua nilai fx itu kurang dari sama dengan fc untuk semua x yang ada di domain D. Untuk absolut minimum itu kebalikannya. Nah, absolut maksimum dan minimum ini yang kita sebut sebagai nilai ekstrim dari fungsi f. Kadang-kadang absolut maksimum, absolut minimum itu juga disebut sebagai global maksimum dan global minimum. Karena untuk semua nilai fungsi di titik yang lain itu selalu lebih besar atau lebih kecil. Makanya dia disebut juga global. Nah, tapi pertanyaannya, apakah nilai ekstrim ini selalu ada? Apakah selalu ada? Kita ambil contohnya. Contoh, kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat. Kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat. Kita set domainnya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga dulu. Jadi domainnya semua bilangan real x. Dalam hal ini dia tidak punya nilai absolut maksimum. Karena apa? Ada yang tahu kira-kira? Karena maksimumnya tak hingga. Tak hingga. Karena tak hingga itu hampir benar ya. Karena tak hingga itu kita tidak tahu tak hingga itu nilainya berapa. Karena tak hingga itu kan dia berarti akan selalu, maksudnya kalau dia menuju posisi tak hingga ya, Y-nya kan kurvanya selalu ke atas ya. Kalian pasti ingat apa namanya peribahasa di atas langit itu pasti ada langit ya. Di atas langit masih ada langit lagi. Ya. Jadi ini di atas nilai tertentu masih ada nilai lagi dan seterusnya. Ya. Jadi kurvanya kan selalu naik ke atas, kita tidak tahu berhentinya kapan. Makanya dalam hal ini dia tidak punya nilai absolut maksimum. Tetapi kurva y sama dengan x kuadrat untuk semua bilangan real x, dia punya nilai absolut minimum yaitu 0 pada titik x sama dengan 0. Alasannya mengapa?
Karena tidak ada nilai hasil pengkuadratan yang nilainya negatif, Pak. Karena tidak ada nilai yang lebih kecil dari 0, ya, betul sekali. Oke. Kemudian kalau domainnya kita batasi sekarang, domainnya kita batasi dari 0 sampai 2. Batas-batasnya ikut, ya. 0-nya masuk, 2-nya masuk karena kita pakai kurung kotak. Maka dalam hal ini kita punya absolut maksimum, yaitu nilainya 4 pada titik X sama dengan 2. Mengapa? Karena nilai X ketika X yang sama dengan 2 itu 4, Pak. Disitulah titik D tertinggi. Karena kalau lihat kurva, betul sekali ya. Kalau lihat kurva, kita lihat nilainya titik tertinggi itu ketika X-nya sama dengan 2. Absolut minimum 0 pada titik X sama dengan 0. Alasannya sama. Karena dia ada di titik terendah ketika X sama dengan 0. Dan kita tahu bahwa 0 adalah bagian dari domainnya. Sekarang domainnya kita ganti lagi. Domainnya kita ganti dari 0 sampai 2, tapi 0-nya nggak ikut. Nah, dalam hal ini, kita punya absolut maksimum, ya, di X sama dengan 2, yaitu nilainya 4. Tapi tidak punya absolut minimum. Mengapa? Mengapa tidak punya absolut minimum? Mengapa tidak punya absolut minimum? Ada yang tahu? Karena susah ya, Pak. Apa kita menentukan nilai yang paling mendekati? Ya, betul sekali ya. Karena susah. Kita mencari nilai yang paling dekat dengan 0, ya. Tetapi dia tidak tepat sama dengan 0 karena 0-nya nggak boleh ikut. Kan? Sehingga di sini dia tidak punya absolut minimum. Karena apa? Setiap kita menentukan nilai yang dekat dengan 0, karena X-nya bilangan real, akan selalu ada X yang lebih dekat dengan 0 lagi. Contoh kita memilih 0,0, misalkan kita memilih 1/1000. 1/1000 kita bisa bilang sudah cukup dekat dengan 0. Gitu ya. Tapi masih ada nilai yang lebih dekat dengan 0 lagi, yaitu 1/10.000. Apakah 1/10.000 sudah paling kecil? Tidak, masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu 1/100.000 dan seterusnya. Jadi masih akan selalu ada nilai yang sangat dekat dengan 0, sehingga kita tidak tidak bisa menentukan apakah dia punya nilai absolut minimum atau tidak. Nah, di domain yang terakhir masih sama 0 sampai 2, tapi dua-duanya tidak ikut ya. 0 tidak ikut, 2 tidak ikut. Di sini Pak, kita mau bertanya, ya? Pak. Ya, silakan. Buat yang sebelumnya, fungsi sebelumnya, itu Ya. nggak bisa pakai limit juga, Pak? Tidak. Nanti ada namanya lain ya. Dia tidak punya minimum, tidak punya absolut minimum, tapi ada nama lain. Kita punya yang namanya infimum. Ya, infimum itu nanti yang pakai limit itu. Tapi kalian tidak perlu pelajari itu sekarang. Ya, Dan terima kasih, Pak. mudah-mudahan selama kalian di ilmu komputer sepertinya tidak perlu mempelajari itu. Pertanyaan yang menarik tadi ya, tapi jawabannya tidak. Kalau menggunakan limit itu kita tidak menemukan minimum ya. Karena minimum ini berkaitan dengan nilai fungsi, bukan berkaitan dengan nilai limitnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada ya, ini yang terakhir, ini tidak ada absolut maksimum dan tidak ada absolut minimum karena kalau absolut minimumnya tidak ada, tadi alasannya sudah kita tahu ya, absolut maksimumnya tidak ada karena kita tidak tahu nilai maksimumnya berapa karena akan selalu ada bilangan yang lebih dekat dengan 4. Misalkan kita menentukan 3,99, masih ada yang lebih dekat lagi 3,999 dan seterusnya. Sehingga
kita tidak akan mendapatkan nilai absolut maksimumnya. Ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Teorema tentang nilai ekstrim. Ya. Jadi kalau kita punya fungsi f itu kontinu pada interval tertutup a sampai b. Interval tertutup ini artinya apa? A dan b-nya di sini ikut. Maka f itu punya nilai absolut maksimum dan nilai absolut minimum. Absolut maksimumnya adalah huruf besar M, absolut minimumnya adalah huruf kecil m, yang ada di dalam rentang A sampai B. Di mana ini terpenuhi. Ya. Jadi untuk semua X yang ada di dalam rentang A sampai B, maka Fx itu akan selalu ada di nilainya ada di antara M kecil sampai M besar. Ini ilustrasinya ada di gambar yang kedua ini. Ya. Ini rentangnya kita batasi, kita punya rentang tertutup dari 0 sampai 2. Kemudian fungsinya ada dibatasi, fungsinya nilai terendahnya adalah 0, nilai tertingginya adalah 4. Itu. Nah, pertanyaannya, apakah nilai absolut maksimum ataupun minimum ini akan selalu kita dapatkan di ujung-ujung? Jawabannya tidak. Kebetulan di contoh ini didapatkannya ada di ujung-ujung, ya, didapatnya di 0 dan 2 karena ujungnya 0 dan ujungnya 2. Tapi kalau misalkan rentangnya saya ganti gitu, rentang tertutup dari min 1 sampai 2, itu bagaimana? Itu kita tetap punya absolut minimum dan maksimum yang sama, tapi dia minimumnya tidak ada di ujung rentang. Apa yang dikatakan oleh teorema ini, ya, yang dikatakan oleh teorema ini pada dasarnya adalah ketika kita punya rentang tertutup, maka kita pasti bisa menemukan nilai minimum dan nilai maksimum. Itu. Contohnya lagi ya, di gambar ini ya, di sini kita tambahkan definisi tentang lokal maksimum dan lokal minimum. Ya. Ketika kita melihat gambar ini ya, lagi-lagi kurva yang biru adalah kurva dari fungsi f. Nah, di sini kita punya absolut minimum dan absolut maksimum. Ya, kebetulan absolut maksimumnya tidak di ujung. Ya, di ujungnya kan B. Ya. Kita punya dari A sampai B. Ujungnya adalah A dan B. Absolut maksimumnya ada di titik D. Dan absolut minimumnya ada di titik A. Karena apa? Untuk absolut maksimum ya ada di titik D karena pada rentang A sampai B itu tidak ada nilai fungsi ya yang lebih tinggi daripada nilai fungsi di titik D. Untuk absolut minimum itu juga sama ya. Dia ada di titik A karena tidak ada nilai yang lebih rendah daripada tidak ada fungsi yang lebih rendah dari nilai fungsi yang lebih rendah daripada nilai fungsi di titik A. Nah, kita sebut sebagai absolut. Absolut itu global, maksudnya tidak ada lagi yang lain. Tapi kita punya definisi lagi ya. Bagaimana kalau terjadinya hanya di tengah-tengah gitu ya, seperti ini. Maka kita punya definisi lokal ya. Kalau yang absolut tadi kita bisa sebut sebagai global. Kalau yang tidak absolut itu kita bisa sebut sebagai lokal. Jadi kita punya lokal maksimum dan lokal minimum. Apa itu lokal maksimum ya? Misalkan kita punya interval A sampai B. Kemudian kita ada nilai ya, yang maksimum hanya pada sedikit subinterval dari A sampai B. Ya, misalkan kita hanya ambil dari A sampai E saja. Kita ambil A sampai E, ini kan subinterval ya, dari A sampai B. Ya, hanya sebagian. Tapi di A sampai E, nilai F di titik C itu maksimum. Maka kita sebut karena dia hanya ada di subintervalnya saja, kita sebut sebagai lokal maksimum. Di titik E begitu juga ya, dia lokal minimum karena dia minimum hanya di antara C sampai D.
sisanya masih ada yang lebih rendah dari itu. Makanya kita sebut dia sebagai lokal minimum. Begitu juga dengan nilai fungsi di titik P. Ya. Untuk ini apakah ada pertanyaan? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Kalau silakan. misalnya kita punya fungsi trigonometri, berarti hanya memiliki absolut minimum dan absolut maksimum saja kayak Pak? Ya, absolut maksimum dan minimumnya banyak. Nah, kalau seperti itu mereka, oke, ini tambahan informasi ya. Absolut maksimum atau global maksimum dan global minimum, ya, itu mereka pada saat yang bersamaan kita juga bisa sebut mereka sebagai lokal maksimum, lokal minimum. Jadi kalau yang global itu pasti maksimum dan minimum di lokalnya, pasti. Tapi tidak berlaku kebalikannya, itu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, kenapa sampai belakang? Oke. Nah, untuk menguji apakah kita punya lokal maksimum ataupun lokal minimum, ya, kita bisa menggunakan uji turunan pertama. Jadi kalau fungsi f itu punya lokal maksimum ataupun minimum pada titik C di domainnya, dan jika turunannya terdefinisi, ya, maksudnya fungsinya itu punya turunan di titik tersebut, maka kita tahu bahwa turunannya itu pasti, turunan pertamanya di titik tersebut pasti sama dengan 0. Kita balik ke ilustrasi ini ya. Masih ingat turunan pertama itu melambangkan apa? Gradien, Pak. Gradien atau kemiringan garis ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di lokal maksimum maupun lokal minimum, ya, kemiringan garisnya dia adalah 0 karena dia adalah garis horizontal. Makanya kita tahu, kita dapatkan teorema ini ya. Jadi salah satu syarat lokal maksimum ataupun lokal minimum itu gradiennya adalah 0. Nah, itu teorema ini nanti kita pakai untuk mencari titik-titik kritis. Apa itu titik-titik kritis? Nah, titik kritis adalah titik-titik di dalam selang, ya, di mana turunannya adalah 0 atau tidak terdefinisi. Contohnya ini ya. Di dalam selang A sampai B ya, turunan di titik C itu 0, turunan di titik E itu 0. Turunan di titik D itu dia tidak terdefinisi karena kita tidak tahu dia ikut gradien dari yang kurva sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka kita bisa menentukan bahwa titik kritis itu, ya, titik kritis adalah titik interior, ya, titik yang ada di dalam domain, di mana turunan pertamanya di titik tersebut nilainya 0, atau dia tidak terdefinisi. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menentukan absolut ekstremum dari fungsi tersebut? Caranya adalah kita mengevaluasi fungsi pada semua titik kritisnya dan titik-titik ujungnya, ya, kemudian kita ambil nilai terbesar maupun nilai terkecil. Ya. Kita ambil contoh. Ya. Contoh, cari nilai absolut maksimum dan absolut minimum di titik untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat pada selang min 2 sampai 14. Nah, kita tahu bahwa fx sama dengan x kuadrat ini kan bisa diturunkan ya di semua domainnya. Maka kita dapat turunannya adalah 2x. Kita buat turunan pertamanya ini 2x sama dengan 0. Ternyata kita dapat x-nya adalah 0 ya. Jadi pembuat turunan pertamanya 0 adalah x sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita perlu cek nilai fungsinya di titik 0 dan di titik ujung yaitu min 2 dan 14. Nah, di sini x sama dengan 0 ini berlaku sebagai titik kritis. Titik kritis karena apa? Karena turunan pertamanya adalah 0.
Kita hitung, ternyata nilai fungsi di titik 0, ya. Jadi kita masukkan 0, 0 kuadrat adalah 0, sehingga nilai fungsinya adalah 0. Kemudian kita hitung juga nilai fungsinya di titik ujung. Nah, ini harusnya bukan 14, sorry. Ini harusnya 1 ya. Ubah nih. Extreme values of ya. Saya cuma perlu mengganti ini. Apa ya? Ya, supaya lebih benar. Ya. Saya copy ini. Saya tuh. Ya, dari min 2 sampai 1 ya, sorry. Kemudian kita hitung, ternyata di titik ujungnya, ya, di X sama dengan min 2, nilai fungsinya adalah 4, dan X sama dengan 1, nilai fungsinya adalah 1. Sehingga dari sini kita tahu bahwa nilai absolut maksimumnya adalah 4, di titik X sama dengan min 2, dan absolut minimumnya adalah 0, di titik X sama dengan 0. Ya. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk contoh ini? Pak mau nanya. Ya. Kalau misalnya endpoint-nya tidak diketahui, kita bisa anggap itu minta hingga sampai plus tak hingga nggak Pak? Oke, kalau endpoint-nya tidak diketahui, sepertinya tidak mungkin ya. Kalau di soal yang saya kasih endpoint-nya tidak diketahui, berarti soalnya salah. Kecuali memang domain tulisannya adalah di natural domain-nya, misalkan X kuadrat. Natural domain-nya kan pasti dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Berarti kalau seperti itu, endpoint-nya tidak perlu kita hitung. Karena apa? Karena endpoint-nya negatif tak hingga dan positif tak hingga gitu ya. Oke. Contoh selanjutnya ya. Contoh selanjutnya
kita diminta untuk mencari nilai absolut maksimum dan minimum untuk fx sama dengan 10x kali 2 min ln x pada interval 1 sampai e kuadrat. Maka turunan pertamanya adalah kita pakai aturan perkalian ya. Turunan pertamanya adalah 10 kali 2 min ln x ditambah 10x kali min 1 per x, yaitu 10 kali 1 min ln x. Dari sini kita dapatkan bahwa titik kritisnya itu hanya pada ketika x-nya sama dengan e, ya, di mana ln x-nya sama dengan 1. Karena kalau kita punya ln e itu 1, 1 min 1 adalah 0, sehingga turunan pertamanya adalah 0 di titik x sama dengan e. Kemudian sama prosesnya ya. Kita hitung nilai fungsinya di titik-titik kritisnya. Kita hitung nilai fungsinya di titik-titik kritisnya. Kemudian kita menentukan yang mana yang absolut maksimum, yang mana yang absolut minimum. Di sini kita dapatkan bahwa absolut maksimumnya di titik x sama dengan e, karena 10e itu nilainya kurang lebih 27,2. Dan absolut minimumnya itu di x sama dengan e kuadrat, di mana nilai absolut minimumnya adalah 0. Contoh lagi ya. Contoh lagi, ini contoh di mana titik kritisnya itu ketika turunan pertamanya tidak terdefinisi. Di sini kita punya kita punya fungsinya x pangkat 2/3 pada interval min 2 sampai 3. Kita tahu bahwa kalau kita punya fx sama dengan x pangkat 2/3, f aksen x-nya adalah 2/3 kali akar pangkat 3 dari x. Sehingga di sini ya kita dapatkan bahwa tidak mungkin turunan pertamanya sama dengan 0, betul nggak? Betul lah. Ya. Tapi turunan pertamanya tidak terdefinisi di titik x sama dengan 0. Ya. Dia tidak terdefinisi di x sama dengan 0. Karena apa? Menyebutnya 0. Karena penyebutnya 0 kalau kita masukkan x sama dengan 0. Ya. Sehingga kita punya titik kritis yaitu di x sama dengan 0. Kemudian sama seperti sebelumnya kita evaluasi di semua titik kritis dan titik ujung. Ternyata kita dapatkan titik absolut maksimumnya di x sama dengan 3 dan absolut minimumnya di x sama dengan 0. Sampai di sini sebelum kita ke latihan ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Siap, belum ada, Pak. Oke. Kalau gitu latihan ya. Oke, dari gambar ini. Dari gambar ini. Nilai absolut maksimumnya berapa? Ini apakah jawabannya konsisten dengan extreme value theorem ya? Extreme value theorem itu yang ini. Coba di gambar ini nilai absolut maksimumnya mana? Di titik x sama dengan apa? C, Pak. X sama dengan C. C. Absolut minimumnya? A. Di titik x sama dengan A. Dan di sini berdasarkan extreme value theorem itu kita
tahu pasti bahwa pada selang A sampai B, nilai fungsinya itu selalu ada di antara nilai fungsi di titik A sampai nilai fungsi di titik C. Ya kan, karena nilai fungsinya itu selalu ada di kisaran ini. Ya. Paling rendahnya itu di A, paling tingginya di C. Walaupun kita ambil di C sampai B, ya nilai fungsinya tetap ada di antara ini, tinggi ini. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sekarang ini. Nilai absolut maksimumnya di mana? Maksimumnya di B, Pak. Ada jawaban lain? Di A, Pak. Nilai maksimumnya. Oke, untuk yang menjawab di A, mengapa? Karena itu titik bulat penuh, Pak. Lewati. Kalau menurut Karena saya. nilai fungsinya ada yang ada di atas ini kan ya? Iya, Pak. Titik bulat penuh. Kalau bulat penuh itu berarti nilai fungsinya. Ya. Iya, Pak. Jadi absolut maksimumnya ada di titik A. Absolut minimumnya ada di mana? Ada di B, Pak. Ada di B atau ada di C. Absolut minimum. Di B, Pak. Di B, yakin? Kalau saya sih yes, Pak. Saya yakin, Pak. Nilai fungsinya di titik C itu apakah lebih rendah daripada B? Iya, Pak. Tapi iya juga, Pak ya. Lebih rendah mana? Nilai fungsi di titik B atau di titik C? Titik C. Di C, Pak. Berarti nilai absolut minimumnya yang mana? Yang B. Absolut minimumnya di titik C. Oh, yang di C. Siap, Pak. Ini kalian jangan terkecoh dengan ini bulatan diisi penuh gitu, jangan terkecoh dengan itu ya. Kan ini gambar dari kurvanya ya. Kurvanya seperti ini. Ya, ini cuma menunjukkan bahwa di titik B itu nilainya ada gitu dan ada di buletin itu. Di titik A nilainya ada tapi yang di atas lompat ke atas. Cuman di sini nilai absolut maksimumnya ada di titik A, absolut minimumnya ada di titik C. Nih lagi kita balik ke sini ya. Absolut minimum itu kalau nilai fungsinya paling rendah ya. Kita lihat di sini nilai fungsinya paling rendah di mana? Di C, Pak. Di C Di ya. C, Pak. Berarti nilai absolut minimumnya dari titik X sama dengan C. C. C atau B? C, Pak. Di C. C. Ya. Jadi nilai absolut maksimumnya dari titik X sama dengan A dan absolut minimumnya ada di titik X sama dengan C. Bisa dipahami? Nah, bisa. Bisa. Sekarang saya kasih waktu kalian untuk mencoba ini. X kecil. 1 kecil dari X. Mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Maksimumnya ketika X-nya 2, minimumnya ketika X-nya -1. Tidak ada nilai maksimum dan minimum, Pak. Tadi ada yang bilang maksimum di 2, minimum di -1. Tidak, terus Salah soal saya, Pak. tidak ada maksimum ataupun minimum. Salah soal saya, Pak. Tidak ada nilai. Perintahnya adalah gambar dulu nih. Gambar dulu fungsinya. Saya gambar ya. Tidak ada, Pak. Lurus dia, Pak, gambar. Lurusnya miring atau horizontal atau vertikal? Secara mendatar, Pak. Coba ya.
Ini kita punya X dan Y. Kurvanya adalah nih garis ini. Kalau dari gambar ini kelihatan nggak? Ya, absolut maksimumnya yang mana? 2. Yang 0. Nggak bisa, Pak. Eh. Karena itu titik. Apa? Tidak ada absolut maksimum. Karena apa? Sulit. Karena kita tidak tahu fungsinya yang maksimum yang berapa. Betul nggak? Ah, kalau itu. Kan ini duanya nggak ikut ya? Enggak. Ya, Pak. Enggak. Absolut minimumnya? Tidak ada juga. Absolut minimum absolut minimumnya 0 di titik X sama dengan 0. Wis, betul kan saya. Dia baru jawabnya. Tadi loh Pak, aku bilang 0 Pak, aku bilangnya kan. Ya, absolut minimumnya 0 di titik X sama dengan 0. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa Pak. Jelas Pak, iya. Jelas Pak. Ya. Nilai absolut maksimum maupun minimum itu tidak selalu ada di ujung ya. Tidak selalu ada di ujung, bisa jadi ada di tengah-tengah gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan titik-titik ujung. Oke? Siapa? Oke, selanjutnya. Saya paham jawab, Pak. Siapa ini? Titik minimumnya di min 2, absolut minimumnya. Titik absolut maksimal di 4, Pak. Min itu di Min 2. di titik X sama dengan X sama dengan min 1. min 1. Ya. Absolut maksimum Di 4, Pak. 4 di titik X sama dengan 2. X sama dengan 2. Apakah ini benar? Saya mau coba jawab, Pak. Ya. Sama kayak Ahmad untuk untuk nilainya, tapi ketika X-nya itu X-nya sama tapi nilainya, Pak. Absolut minimumnya saya 0 dan absolut maksimumnya saya 3. Apakah ini benar? Oke, kita gambar ya. Gambarnya itu seperti ini. Pak, kalau X-nya berada di 2 titik itu bisa nggak, Pak? Bisa. Berarti aku jawabannya sama kayak Adi, cuma yang nilai maksimumnya tuh X berada di
2 dan min 2. Min 2 dan 2. Berada di min 2 dan 2. Ini min 2-nya nggak masuk. Ini paling kecil X-nya min 1. Astagfirullah, Pak. Salah, Pak. Sorry. Biasakan baca soal dulu ya. Oke, kalau dari gambar ini absolut maksimumnya 3. 3 di X sama 3. dengan X sama dengan 2, Pak. 2. absolut minimumnya 0. min 0, 1 Pak. di X sama dengan 0 sama di 0. min 1. Ya. Jadi yang ini Salah. ya. Diperhatikan ya lain kali soalnya. Maaf Pak. Iya, Pak. Kita bisa pakai mencari titik kritis dulu ya. Caranya kita cari turunan pertamanya. F aksen X yang bikin dia sama dengan 0. F aksen X-nya apa? 2X, Pak. F aksen X-nya adalah 2X. 2X. Ini kalau 2X. kita buat sama dengan 0, maka X-nya harus sama dengan 0. 0. 0. Sehingga kita punya di titik kritis nilai fungsinya F0 adalah 0. Adalah min 1. Di titik ujung nilai fungsinya adalah F dari min 1 adalah 0 dan F dari 2 adalah 3 ya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa ini adalah absolut minimum. Kemudian ini adalah absolut maksimum. Ya, bisa dipahami? Coba. Oke. Selanjutnya. Tentukan semua titik kritis untuk fungsi ini. Coba jawab, Pak. Ya, silakan. Sebentar. X sama dengan critical point itu E pangkat min 1. Apa? E pangkat min 1. E pangkat min 1. Ada lagi? Cuman satu aja titik kritisnya. Nih, semua titik kritisnya. Ada yang lain? Oke, F aksennya apa ini? Dan X tambah 1. Dan X tambah 1, are you sure? Fungsi Fx-nya adalah... Astagfirullah, salah soal lagi, Pak. Oke, berarti ini jawabannya dianulir ya. F 3, aksen X-nya apa? 3X 4 min X Pangkat 3. 4 min X pangkat 3 Dikurang 2X. kurang 2 atau 3X? 3X, Pak. 3. Oh ya, 3. 3X Tiga. kali 4 min X Pangkat 2. kuadrat ya, yaitu
Ini kita punya 4 min X kuadrat kalikan dengan 1 min 3X. Berarti ini kalau mau kita buat sama dengan 0, X-nya sama dengan berapa aja? X sama dengan? Ini bukannya ditambah ya, Pak? Enggak, ini benar. Oke, kalau masih bingung nih, saya ulang ya. Di ini kita punya 4 min X ya. Di kanan kita juga punya 4 min X. Kita ambil pangkat terendahnya. Pangkat terendahnya adalah pangkat 2. Ya. Pangkat terendahnya adalah pangkat 2. Sehingga ini kita faktorkan, kita ambil, ya, kita kumpulkan, jadi kita punya 4 min X kuadrat dikalikan dengan, salah ini. 4 min X dikurangi 3X. Yaitu kita punya 4 min X kuadrat 4 min X kuadrat dikalikan dengan 4 min 4X. Ini mau kita buat sama dengan 0. Maksud saya minus yang paling pertama, Pak. Minus ini. Kan turunan dari 4X pangkat 3, kita pakai aturan rantai, nanti dikalikan dengan min 1. Betul? Iya. Maaf. Sehingga di sini kita punya X-nya sama dengan berapa aja? Berarti yang membuat ini sama dengan 0, X-nya berapa aja? 4. 4 dan 1. Ya. Sehingga X sama dengan 1 dan X sama dengan 4. Ya. Bisa dipahami? bisa, Pak. Bisa, Pak. Di sini kita diminta untuk mencari nilai ekstrim untuk fungsinya, ya, Y sama dengan X ln X di natural domain-nya. Kalau seperti ini domainnya apa? Semua bilangan positif, Pak. Domainnya adalah X lebih dari 0 ya. 0-nya nggak ikut. Ada yang tahu kenapa 0-nya nggak ikut? Karena len nggak boleh. Karena len 0 itu nggak ada ya. Iya, len. Oke. Nah, kemudian karena kita diminta untuk mencari nilai ekstrim di natural domain-nya, berarti kita cari dulu nih Y aksen. Y aksennya apa? Dan X tambah 1. Ln X tambah 1. Ya. Ln X tambah 1. Sehingga kalau ini mau kita buat sama dengan 0 ya, maka di sini kita punya ln X sama dengan min 1. Sehingga kita punya X-nya adalah apa? Min 1. Pangkat min 1. Ada lagi nggak titik lain? Nggak ada, Pak. Ada ya. Sehingga di sini kita punya nilai Y di titik X sama dengan E pangkat min 1. Itu adalah E pangkat min 1 kali ln E pangkat min 1 ya. Yaitu kita punya min 1 per E. Nah, min 1 per E ini, pertanyaan saya adalah, dia adalah nilai absolut
absolut atau lokal, minimum atau maksimum? Absolut minimum, Pak. Absolut minimum. Ini adalah absolut minimum. Ya. Caranya bagaimana menentukan apakah dia absolut minimum atau tidak? Ya kalian nanti tanya sama Aditya ya. Jadi kalau nggak salah yang jawab Aditya ya suaranya tuh. Iya, Pak. Yang terakhir. Materinya. Mau nanya, Pak. Ya. Kalau misalnya nilai minimumnya itu ada banyak, Pak, itu kita jadiin dia ada. Ya, kita tentukan yang mana yang lokal, yang mana yang global. Kalau misalnya nilainya sama, Pak. Nilainya sama, ya bisa jadi dia dua-duanya global atau dua-duanya lokal. Ini domainnya apa? Minta hingga. Domainnya dari? Minta hingga sampai tak hingga. Minta hingga sampai tak hingga. Oke. Begitu kita cari titik kritis ya. Kita buat Y aksennya sama dengan 0. Y aksennya apa? X tambah 2. 2X tambah 4 per 3. Per 3. Kita hitung pelan-pelan ya. 2 per 3 X pangkat min 1 per 3 kali X plus 2 ya, ditambah X pangkat 2 per 3. Yaitu ini kita punya 2 kali X plus 2 dibagi dengan 3 akar pangkat 3X ditambah X pangkat 2 per 3 ya. Yaitu 2 kali X plus 2 ditambah kali X pangkat sepertiga. Berarti ini tambah X dibagi 3 akar pangkat 3X ya. Atau kita bisa tuliskan sebagai 3X plus 4 dibagi 3 kali akar pangkat 3 dari X. Oke, ini dari sini ya, dia sama dengan 0 jika apa? Sama dengan 0 jika X-nya sama dengan 4 per 3. min 4 per 3. Dan tidak terdefinisi jika X sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Maka kita punya titik kritis ya. Di titik kritis kita punya F min 4 per 3 nilainya berapa? Sorry, jangan F min. Sama ya.
Y di titik X sama dengan min 4/3 adalah min 4/3 pangkat 2 terus akar pangkat 3 ya, dikalikan dengan min 4/3 plus 2, yaitu kita punya 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9. 16 itu 8 kali 2. Berarti kita punya 2 akar 2/9 kali 2 dikurangi 4/3. Itu adalah 2/3. Berarti kita punya ini 4/3 kali akar 2/9. Kemudian nilai Y di titik X sama dengan 0 adalah 0 pangkat 2/3 kali 0 plus 2 ya. Ini adalah 0. Oke. Kalau gitu apa yang kita punya di sini? Nilai absolutnya, Pak. Absolut atau lokal? Saya lupa nanti di mean value theorem, monotonic function. Oh, pertemuan minggu depan. Apa? Di sini kita punya titik kritis, titik ujung dan nilai ekstrim. Ini sebagai informasi saja ya, sebagai informasi saja. Di sini kalau saya masukkan ke turunan pertamanya, berdasarkan ini ya, ini kita punya 0 dan min 4/3. Di sini ini di sini terisi, kebalik. Terisi di sini tidak. Kemudian saya pecah ya, di kanannya ini turunan pertamanya adalah positif, kemudian di sini negatif, negatif di bagian itu. Oh ya, di sini adalah positif, di sini negatif ya. Berarti kita punya apa namanya, positif naik turun. Di sini ya, ini bocoran untuk minggu depan sebenarnya ya. Di sini ini kita punya titik ini adalah lokal maksimum, dan di sini ini adalah lokal minimum. Karena apa? Karena kalau kita plot, sebenarnya kalau kita plot kita akan lebih mudah melihat ya. Using plots. Teksnya ada 2/3. Sehingga di sini kita mau plot dari let's say min 3 sampai
sambil kita menunggu plotnya, apakah ada pertanyaan sampai di sini sebelum kita beralih ke slide selanjutnya? Oh. Sebentar, saya coba cari Julia cubic root. Fungsinya akan jadi seperti ini. Jadi di sini kita punya di titik X sama dengan min 4/3. X sama dengan min 4/3. Empat, tiga, betul. Well, anyway, ya. Kita punya grafiknya dia naik terus turun terus naik lagi gitu ya. Jadi dia hanya lokal saja, lokal maksimum dan lokal minimum ya. Oke, jelas ya. Karena tidak ada yang bertanya, maka saya bisa lompat ke materi selanjutnya, yaitu tentang teorema nilai rata-rata. Sama seperti biasa ya. Di sini nanti akan ada 4 latihan saja, tidak ada latihan buat pulang ke rumah. Teorema nilai rata-rata ya. Kita mulai dengan yang teorema yang dikeluarkan oleh Pak Role, ya. Pak Role, namanya Role, yang membuat teorema ini pertama kali ya. Misalkan kita punya fungsi f itu kontinu pada interval tertutup A sampai B. Kontinu ini apa? Kontinu ini supaya dia punya turunan. Maksudnya supaya dia kita tahu bahwa dia fungsinya tidak putus-putus, bukan punya turunan. Kemudian differentiable, ya, maksudnya kemudian dia punya turunan pada setiap titik di interiornya, ya, maksudnya kecuali di titik ujung. Jika kita tahu bahwa nilai fungsi di titik ujungnya itu sama, maka setidaknya kita tahu bahwa ada satu nilai satu titik C di antara A sampai B di dalamnya, di mana gradiennya adalah 0. Ini menurut Role. Contohnya ini ya. Kita mau memeriksa apakah fungsi ini punya satu solusi saja. Nah, di sini kita mendefinisikan dengan fungsi kontinu seperti ini ya. Kemudian kita tahu bahwa nilai fungsinya di titik min 1 adalah negatif dan nilai fungsinya di titik 0 adalah positif. Maka kita pasti tahu bahwa berdasarkan intermediate value theorem ya, kita tahu bahwa kalau nilai fungsi ini satunya negatif di sebelah satu sisi negatif, satu sisi positif, maka dia pasti akan melewati sumbu X pada waktu tertentu, sehingga pasti ada solusi di mana
nilai fungsinya ini sama dengan 0. Betul nggak? Bisa dipahami sampai sini? Sama. Jadi kalau kita punya fungsi ya, kemudian di satu sisi dia nilainya negatif, di sisi lain nilainya positif ya, maka suatu saat dia nilainya pasti akan sama dengan 0. Ya, karena dari negatif ke positif dan kita tahu dia kurvanya continue, maka kita tahu pasti bahwa dia akan melewati nilai fungsi sama dengan 0. Sehingga di sini kita tahu bahwa kita pasti punya solusi untuk ini ya, pada interval dari min 1 sampai 0. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya punya satu solusi saja? Bisa jadi kita punya banyak solusi, gitu kan ya. Nah, di sini berdasarkan teoremanya Role gitu ya. Dari situ kita tahu bahwa pasti ada ya satu titik di antara min 1 sampai 0 di mana turunannya itu 0. Tetapi kita dapatkan bahwa di sini turunannya tidak mungkin 0 karena apa? Ada yang tahu? Karena ada plus sama plus. ya. Karena apa? Karena apa? Karena apa tadi, Rel? Karena hasilnya selalu positif, Pak. Ada plus 3-nya di belakang, Pak. Ya, karena X kuadrat itu selalu paling kecilnya 0, ya. Kemudian ada plus 3 sehingga dia digeser ke atas. Karena digeser ke atas itulah dia jadinya, nilainya akan selalu positif. Gitu ya. Bentar. Saya perlu cek lagi, takutnya saya salah memasukkan. Pak, berarti teoremanya maksudnya tidak pasti itu ya, atau gimana? Maksudnya? Maksudnya kan itu dijamin nanti pasti ada satu titik yang 0. Tapi ini nggak ada gitu maksudnya. Sehingga Tanya nggak, Pak? Silakan. Itu yang kalau nggak salah yang tadi di teoremanya kan dari titik A sampai B. Nah, sedangkan nilai dari FA itu sama dengan FB. Ini tuh dari titik minus 1 sampai 0 itu beda, Pak, nilainya. Atau gimana? Oke, ini sebentar ya. Saya perlu cek lagi. Takut saya yang salah masukkan. Oh, enggak salah kok. Ini maksudnya gini. Kita ingin mencari ya. Jadi maksudnya teorema Role ini, kalau kita tahu bahwa kita pada titik A dan titik B itu nilainya sama, nilai fungsinya, maka pasti ada yang turunannya sama dengan 0 gitu. Tapi di sini ini kita mau berbicara sebaliknya. Karena kita tahu turunan pertamanya dia tidak mungkin sama dengan 0, turunan pertamanya tidak mungkin sama dengan 0 kan ya, karena selalu positif. Maka dia tidak akan ada nilai yang sama gitu di X yang berbeda. Maksudnya di X yang berbeda tidak akan ada nilai fungsi yang sama, maksudnya bisa dimengerti? Iya, Pak. Kalau di sini kan di X yang berbeda ya di A dan di B nilainya sama, maka
kita bisa simpulkan bahwa pasti ada yang titik yang turunannya sama dengan 0. Nah, ini kita balik. Karena tidak ada titik yang turunannya sama dengan 0, karena tidak ada yang sama dengan 0, maka pasti nilai fungsinya ini tidak akan ada yang sama. Ini kita sebut. Iya Pak, ngerti Pak. Karena tidak ada nilai fungsi yang sama, maka karena kita tadi sudah tahu bahwa dia pasti akan melewati 0 satu kali gitu ya. Dia pasti akan melewati 0 di antara interval min 1 sampai 0. Maka kita tahu bahwa hanya ada satu solusi. Gitu. Karena tadi nilai fungsinya tidak akan ada yang sama. Iya Pak. Nah, kemudian dari situ kita berangkat ke teorema nilai rata-rata. Ya. Nah, kalau teorema Role tadi, ya, yang dikatakan adalah nilai fungsi di titik A dan titik B itu sama. Ya. Jadi posisinya sama. Maka di tengah-tengah itu pasti akan ada yang gradiennya itu 0. Nah, teorema nilai rata-rata ini berlaku lebih umum lagi. Ya. Jadi kita buat dia tidak harus posisi FA sama dengan FB itu tidak harus. Jadi bisa berbeda. Nah, cuman bedanya apa? Kalau kita punya intervalnya A sampai B ya, maka kita tahu bahwa pasti ada satu titik di antara A sampai B yang gradiennya adalah sama dengan gradien garis yang menghubungkan FA dan FB. Jadi FA dan FB ini kan garisnya yang kuning yang di bawah. Dari sini kita tahu bahwa pasti ada satu titik di tengah-tengah yang gradiennya mirip, bukan mirip, bahkan sama gitu ya. Ini yang dikatakan oleh teorema nilai rata-rata. Contohnya seperti ini ya. Fungsi fx sama dengan x kuadrat itu kita tahu bahwa kontinu pada titik 0 sampai 2 ya, dan diferensiabel pada titik interiornya. Nah, karena kita tahu bahwa f0-nya 0 dan f2-nya 4, berdasarkan teorema nilai rata-rata, kita pasti bisa menemukan titik di mana turunannya atau gradiennya itu sama dengan 2 ya, dari ini. FB min FA dibagi B min A ya. FB-nya 4, min FA-nya 0 ya, 4 min 0 dibagi B 2 min A 0. 4 min 0 dibagi 2 min 0 adalah 2. Maka kita tahu bahwa di antara 0 sampai 2 itu pasti ada fx yang gradiennya adalah 2. Ya, ternyata karena kita tahu bahwa turunannya adalah 2x, kita dapatkan bahwa dia turunannya gradiennya sama dengan 2 di titik C sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini C sama dengan 1 itu ada di tengah-tengah antara 0 sampai 2. Untuk contoh ini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke. Nah, contoh lagi ya. Contoh, kita mengendarai mobil. Mobil kita start dari diem gitu ya, dari 0. Kemudian mobilnya itu dari posisi sekarang sampai posisi 352 kaki ke depan itu butuh waktu 8 detik. Sehingga kita punya nilai kecepatan rata-ratanya ya, adalah 44 kaki per detik. Nah, berdasarkan teorema nilai rata-rata ya, kita tahu bahwa suatu saat ya di tengah-tengah ketika kita melakukan percepatan, suatu saat speedometer kita itu akan menunjukkan tepat kecepatan 44 kaki per detik atau 30 meter per detik. Seperti itu.
Jadi kalau kalian lagi bawa motor nih atau bawa mobil, kalian hitung jarak dari misalkan dari rumah kalian ke kampus Universitas Pertamina di Simpruk. Misalkan jaraknya 5 kilo gitu ya. Terus kalian butuh waktu 1 jam untuk mencapai dari rumah mencapai kampus Universitas Pertamina dengan mobil. Maka kita tahu bahwa kecepatan rata-ratanya adalah 5 km per jam. Tapi pertanyaannya, apakah 5 km per jam itu sepanjang perjalanan kita 5 km per jam terus konstan? Tidak kan ya? Sehingga kita tahu tapi yang kita tahu pasti adalah pasti ada waktu-waktu di mana kecepatannya itu speedometernya pas menunjukkan 5 km per jam. Seperti itu. Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Itu yang dimaksud dari teorema nilai rata-rata. Contoh yang terakhir. Kita diminta untuk mencari fungsi fx yang turunannya adalah sin x. Dan grafiknya melewati titik 0,2. Kita tahu bahwa turunan dari gx, kalau kita punya gx sama dengan minus cos x, kita tahu bahwa turunannya adalah sin x, betul nggak? Betul, Pak. Sehingga kita tahu bahwa oke, f dan g itu punya turunan yang sama. Nah, dari sini kita tahu bahwa oke, fx itu bentuknya pasti minus cos x ditambah c. Ya. Karena fx dan gx ini punya turunan yang sama, yaitu sin x. Konstanta ini bisa sembarang. Ya. Nah, ini karena diminta untuk mencari fx-nya ini melewati titik 0,2, maka kita harus cari c yang memenuhi itu. Kita dapatkan c-nya 3, sehingga fungsinya adalah min cos x plus 3. Ini materi persiapan untuk materi integral. 1, 2. Oh ya, 2 minggu lagi. Integral ya, Pak. Akan ada hubungannya dengan ini. Latihan. Cari titik C, ya, di mana mean value theorem ini terpenuhi. Titik C-nya berapa? 2, Pak. Ya. Setengah, Pak. Ini sama dengan? Setengah, Pak. Kurang jelas? 1/2, setengah, Pak. 1/2. Oke, kita cek ya. F aksen X-nya adalah apa? 2x tambah 2. 2x tambah 2 ya. Atau ini ya udah ini aja nggak apa. Kemudian FB sama dengan 1 adalah 2. Adalah 1 tambah 2 min 1 ya, sama dengan 2. Kemudian FA sama dengan 0 adalah 0 tambah 0 min 1 ya, berarti min 1. Dari sini kita dapatkan bahwa FB min FA dibagi B min A, yaitu kita punya 2 min 1 dibagi 1 min 0 adalah 3.
Sehingga kita mau mencari ya nilai X sehingga F aksen nilai C sehingga F aksen C yaitu 2C tambah 2 itu sama dengan 3. Dari sini kita dapatkan bahwa 2C-nya adalah 1 sehingga C-nya adalah setengah ya. Jawabannya benar. Ada pertanyaan untuk contoh ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, contoh selanjutnya. Ini C-nya sama dengan apa? F aksen X sama dengan 1 min 1 per X kuadrat. Satu, Pak. C-nya adalah? Satu. 1. Oke, kita cek ya. F2 adalah 2 tambah 1 per 2, yaitu yaitu 5 per 2 ya. F setengah adalah setengah tambah 2 sama 5 per 2 ya. Sehingga dari sini kita punya F2 min F setengah dikurangi 2 min setengah adalah 0. Maka kita mau cari ya F aksen C sedemikian sehingga 1 min 1 per C kuadrat ini sama dengan 0. Dari sini kita punya C kuadratnya sama dengan 1, sehingga C-nya adalah plus minus 1. Tapi sehingga C-nya adalah C sama dengan min 1 atau C sama dengan 1. Tapi C sama dengan min 1 ini tidak ada di setengah sampai 2. Dan C sama dengan 1 ini ada di setengah sampai 2 ya. Sehingga yang C sama dengan min 1 itu bukan jawabannya. Sehingga jawabannya hanya C sama dengan 1 saja. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Latihan selanjutnya ya. Kalau ini C-nya sama dengan F aksen X adalah 1 per X min 1 ya. Kemudian F2 adalah ln 1 yaitu 0 dan F4 adalah ln 3. Sehingga kita punya ln 3 min 0
dibagi 4 min 2, ya, yaitu setengah ln 3. Sama seperti biasanya kita mau buat ini, ya, F aksen C sama dengan 1 per C min 1, itu sama dengan setengah ln 3. Atau di sini kita punya, kita perlu beberapa. Sehingga dari sini kita punya 2 per ln 3 sama dengan C min 1. Berarti C-nya adalah 1 plus 2 per ln 3. Pak, mau nanya, Pak. Ya, Kalau dibuat ke 2 tambah ln 3 per ln 3 itu sama nggak, Pak? 2 tambah 2 tambah ln 3 per ln 3. Oh, maksudnya ini sama dengan 2 tambah ln 3 pernya semua gini. Iya, saya buat Boleh, sama. Ya, ini dua-duanya jawabannya benar. Di sini kita C-nya adalah 1 tambah 2 per 3, ya, atau sama dengan 2 tambah ln 3 dibagi ln 3. Ya. Oke, ini yang terakhir. F aksennya apa? 3x pangkat 2 kurang 2x. 3x pangkat 2 min 2x, ya, atau bisa kita tuliskan sebagai x kali 2. 3x min 2, ya. Ini, nah, kemudian kita hitung F min 1 adalah min 1 pangkat 3 dikurangi min 1 kuadrat, yaitu min 1 min 1 min 2. Dan F2 adalah 2 pangkat 3 min 2 kuadrat, ya, yaitu 4. Sehingga di sini kita punya F2 min F1 dibagi 2 min 1 adalah 4 min 2 dibagi 2 plus 1, ya, yaitu 6 dibagi 3, 2, ya. Kemudian dari sini nge-lag. Kelihatan sekarang? Kita mau F aksen C sama dengan 3C kuadrat min 2C. Ini kita buat sama dengan 2, ya. Sehingga dari sini kita punya 3C kuadrat min 2C min 2 sama dengan 0. Sehingga C-nya adalah C12, ya, adalah 2 plus minus akar kuadrat 4 min 4AC, ya. Berarti plus
4 kali 3, 12, kali 2, 24, dibagi 2A, dibagi 6, ya, yaitu 2 plus minus akar 28 per 6, atau 1 plus minus akar 3. Bukan akar 3, tapi akar 7 dibagi 3. Nah, dari sini kemudian kita cek apakah masing-masing ada di dalam rentang ini. Kita cek. Ini kita punya akar 7 itu ya, ada di antara akar 4, ya. Akar 4 itu berarti 2, dan akar 9 berarti 3. Ada di antara 2 dan 3, ya. Berarti ini kurang lebih kita 1 plus akar 7 per 3 itu kurang lebih berapa? Satu 1,3 atau 1,2, Pak? 1,3 mungkin, Pak. Pakai Google aja ya. 1 plus akar 7 dibagi 3. Itu 1,215. Ya sekitar 1,2. Kemudian 1 min akar 7 per 3 itu berapa? Ini kurang lebih minus 0,5. Minus 0,5 ya. Dan masing-masing semuanya ada di selang N1 sampai 2 ya. Sehingga kita punya 2C ya. Sehingga C-nya itu ada 1 plus akar 7 dibagi 3 dan 1 min akar 7 dibagi 3. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, perkuliahan hari ini sampai di sini dulu ya. Perkuliahan hari ini sampai di sini dulu. Sampai bertemu hari Senin ya, di kuliah lanjutannya dengan materi tentang fungsi monoton dan kecekungan. Saya akhiri dulu perkuliahan hari ini, sampai bertemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.